dalam proses transisi. Kemudian refresh maksudnya seorang pemimpin harus mengintegrasikan perubahan dalam sistem organisasi dan memastikan perubahan menjadi sebuah budaya kerja yang berkelanjutan. Selanjutnya, Kotter dalam hal ini dia menetapkan 8 step change model, yaitu 1, create a sense of urgency, 2, from a strong coalition, ketiga, develop a division and strategy for change, kemudian yang keempat, communicate the vision for change, kemudian yang kelima adalah empower employees to act, kemudian yang keenam adalah achieve short term wins, kemudian yang ketujuh adalah build momentum for future change, yang kedelapan adalah make change the culture of organization. Maksudnya dalam ini adalah create a sense of urgency, yaitu membangun kesadaran akan perlunya perubahan. Jadi seorang pemimpin harus bisa memberikan perubahan dalam komunitas tersebut. Kemudian create sense of urgency, yaitu form a strong coalition, yaitu mengumpulkan tim pendukung, kemudian bersama-sama melakukan perubahan. Kemudian yang ketiga adalah from complete develop vision and strategy for change, yaitu merancang arah dan strategi untuk melakukan perubahan. Kemudian yang keempat adalah communicate the vision for change, yaitu menyebarluaskan sebuah perubahan kepada semua timnya dalam perusahaan tersebut sehingga terjadi sebuah kekompakan. Kemudian dan mengkomunikasikan antar tim supaya tidak terjadi salah persepsi. Kemudian yang kelima adalah empower employee to act, yaitu memberikan kewenangan kepada karyawan untuk melakukan suatu perubahan sehingga karyawan mempunyai kebebasan untuk melakukan ekspresi dirinya dalam koridor-koridor yang dibatasi oleh aturan perusahaan. Kemudian achieve short term wins, yaitu menciptakan keberhasilan jangka pendek untuk membangun sebuah momentum. Kemudian yang ketujuh adalah build momentum for future change, yaitu memperluas atau mempercepat proses perubahan sehingga bisa mencapai target yang ditentukan oleh perusahaan sehingga tidak menemui sebuah kendala. Kemudian yang berikutnya adalah Peter Senge tahun 1990 dalam hal ini dalam sebuah bukunya sebuah teorinya The Learning Organization 5 Discover Theory. Dia menyebutkan bahwa 1, personality mastery, yang kedua adalah mental models, yang ketiga adalah share visions, kemudian yang keempat adalah team learning, yang kelima adalah system thinking. Maksudnya dalam hal ini organisasi melalui 1 personalisasi mastery, kemudian kedua mental model, ketiga share vision, keempat team learning, kelima adalah system thinking, harus bisa mengkolaborasikan kelima poin tersebut untuk menuju learning organization sehingga mencapai target apa yang diharapkan. Kemudian bisa mencapai perubahan untuk memberikan kebaikan terhadap perusahaan tersebut. Kemudian theoretical review. Di sini Prosi mengemukakan bahwa ada 5 yang terdiri dari yang biasa kita sebut dengan ATKAR atau ATKAR model, atau dalam hal ini A maksudnya awareness, yaitu rasa memiliki, kemudian desire, kemudian 3 knowledge, yang keempat ada ability, kemudian yang kelima adalah reinforcement. Selanjutnya previous research, yaitu riset sebelumnya dilakukan oleh Eri Dalotti tahun 2021, kemudian Jingga tahun 2024, yang ketiga adalah Faruk et al. Tahun 2002. Di sini kesemuanya itu meneliti bahwa sebuah perubahan itu harus dilakukan untuk mempercepat proses menuju sebuah target dalam sebuah perusahaan. Kemudian yang
Yang dimaksud dengan change management adalah satu, identifying the need for change, kemudian planning and strategizing, kemudian implementing change, dan yang keempat adalah managing resistance. Sedangkan yang terakhir adalah evaluating and sustaining change. Di sini kita dapat menemukan 4 tipikal leadership, yaitu dalam change management, yaitu transformational leadership, kemudian transactional leadership, kemudian servant leadership, yang keempat adalah situational leadership. Dalam challenge management, seorang leader harus bisa maaf, di sini kedinginan saya. Aduh. Challenge leader face in change management yaitu satu, employee resistance and fear of the unknown. Kemudian lack of proper communication. Selanjutnya alignment organizational culture with change. Kemudian ensuring continuous employee engagement. Kemudian strategies for effective leadership in change management, yaitu develop a clear and compelling vision, yaitu mendevelop secara jelas dan mengkompel sebuah vision untuk mencapai target sebuah perusahaan dengan melakukan sebuah perubahan. Kemudian communicate effectively and regularly, itu mengkomunikasikan secara efektif dan reguler terhadap semua karyawan dan timnya. Kemudian empower employees and encourage participation, yaitu memberi pembekalan terhadap employee dan encourage participation, yaitu dia memberikan kesempatan untuk karyawan dalam berpartisipasi dalam melakukan apa yang dia lakukan supaya target-targetnya segera terpenuhi. Kemudian provide training and resources for smooth transition, yaitu memberikan training dan resource yang smooth terhadap untuk melakukan sebuah transisi atau perubahan secara pelan-pelan atau perlahan. Kemudian dalam ini studi kasusnya adalah Apple. Di mana Steve Jobs melakukan banyak perubahan dengan melakukan Steve Jobs, one of the founder of Apple Incorporation, is known as a visionary who successfully transformation Apple from a company. Intinya Steve Jobs dalam hal ini, astagfirullahaladzim. Bu Eko? Bu Eko di mute, Bu Eko. Bu Eko ke mute, Bu. Maaf, Mam, saya kedengaran di sini, AC-nya tinggi banget. Aduh. Steve Jobs melakukan beberapa step untuk merubah Apple menjadi sebuah produk yang sangat digemari oleh pemakai Android di seluruh dunia, yaitu dengan melakukan simplify product lines, yaitu mengurangi
item-item yang tidak berguna sehingga bisa memaksimalkan kerja Apple atau dalam hal ini HP ya, mungkin ada iPad juga, jadi bisa dipakai dan bisa tetap menjadi eksis sebagai salah satu pioner di bidang handphone. Kemudian partnering with Microsoft, dia melakukan partnering atau melakukan kerjasama dengan Microsoft untuk menaikkan atau performa dari produk Apple tersebut menjadi lebih bagus. Kemudian launching inovatif produk, dia melaunching produk baru, yaitu dalam hal ini membuat sebuah revolusi dengan seperti iPod tahun 2001, kemudian iTunes Store tahun 2003, iPhone 2007, dan iPad tahun 2010. Sehingga produk itu atau jadi sebuah perubahan secara besar-besaran sehingga menjadi market leader di produk semacamnya. Kemudian Steve Jobs step in changing Apple, berarti dia melakukan fokus pada desain untuk memanjakan usernya, kemudian dia melakukan strong marketing strategi, yaitu dia melakukan kampanye yang berbeda dari sebelumnya sehingga akan membuat sesuatu itu menjadi lebih berbeda. Kemudian transformation result, mendekati kebangkrutan tahun 97, Steve Jobs melakukan suatu perubahan besar itu sehingga sampai hari ini Apple masih menjadi pioner di bidangnya. Intinya selesai nih. Maaf selesai. Kesimpulannya Steve Jobs mengcombine various principle of change management, yaitu seperti apa yang sudah dikemukakan oleh Lewin, kemudian Senge, dan kemudian Akar. Demikian, maaf presentasi dari saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, tengah perjuangan nih presentasinya Bu Eko. Dari nggak ada sinyal, nggak ada suara, kedinginan segala di kafe, Mam. Oke, sebelum masuk tanya jawab, naik ke slide paling atas dulu, Bu Eko, izin. Ya. Oke, pertama komen saya, teman-teman kalau presentasi background hitam ya, kurang bagus kalau untuk akademik. Oke, ini tentang title-nya Bu, satu slide lagi. Ya, ini adalah the role of leadership in change management and change agent. Saya sedikit komen ya, Bu Eko, sebelum kita diskusi. Ini untuk perbaikan ke depan, artinya di PowerPoint nanti ya Bu Eko ya, yang harus disubmit dan yang untuk dijadikan paper ya, tolong dicatat ya Bu Eko ya. Oke. Pertama adalah ketika saya mendengarkan dan melihat PowerPoint, Bu Eko harus sedikit hati-hati, jangan terjebak di change management-nya. Ya. Karena tadi Bu Eko banyak lagi menjelaskan terkait tentang Lewin di dalam change management-nya. It's supposed to be that Bu Eko itu menjelaskan tentang leadership-nya di dalam change management, gitu ya. Untuk presentasi yang kali ini nggak apa-apa, karena ini seperti biasa sama seperti teman-teman yang lain ya Bu Eko ya. Artinya memang nanti ada penyesuaian. Tapi untuk book chapter kita, untuk bunga rampainya kita, nanti Bu Eko penekanannya lebih kepada the role of leadership-nya di dalam change management-nya. Ya. Dan tadi sebetulnya contohnya udah bagus, loncat ke Apple, Bu. Case Apple di bawah. Slide ke berapa tadi ya? Ke-9 ya, kalau nggak salah ya. Ke-9. Turun lagi. Nah ini. Nah, harusnya Bu Eko banyak menjelaskan di sininya. Tapi di sini kan menjelaskan model kepemimpinan ya. Berarti di dalam topiknya Bu Eko ini, Bu Eko lebih banyak menjelaskan pada, mungkin ini akhirnya analisisnya banyak dalam artikel. Penelitian-penelitian yang dibedah kaitannya antara kepemimpinan dalam change management.
Jadi di dalam topiknya Bu Eko ini, Bu Eko mengkaitkan collaborate ya, antara si teori leadership sama change management kemudian digabungkan. Itu analisanya. Dan sebenarnya menarik di kasus Apple. Apple itu 12 ya, Bu? Slide Ya, 12 ya. 12. Nah, di ini kan udah bagus nih ya, Ibu menyebutkan as a visionary figure who successfully transform Apple. Nah, ini yang harusnya Ibu bedah. Berarti yang dibedah sebenarnya lebih kepada gaya kepemimpinan Steve Jobs-nya. Nah, ini di sininya saya udah cocok nih. His leadership in change management and his role as a change agent. Nah, ini top case tadinya bagus banget, Bu. Cocok sama topiknya. Hanya saja di dalam pembahasan di slide 13-nya. Nah, di sini Ibu banyak lebih menjelaskan tentang changings of apples-nya. Clear ya maksud saya ya? Ya. Jadi kurang matching, sebenarnya kata kuncinya itu di slide 12 tuh Bu Eko udah bagus banget tuh. Di slide 12 itu benar-benar sudah menjelaskan antara dua variabel yang akan dibahas. Nah, tapi begitu di slide 13 dan seterusnya, Bu Eko lebih banyak menjelaskan tentang change management. Harusnya yang dibahas lebih kepada leadership dan change of agent-nya. Clear nggak, Bu Eko? Ya. Clear ya? Nah, jadi nanti ketika itu sudah bisa disesuaikan, itu jadi bagus banget. Gitu. Jadi sesuatu yang analisisnya bagus banget. Gitu. Antara mengkaitkan antara leadership dalam change management dengan change agent dalam kasusnya Apple. Mungkin kalau Apple sudah agak kelamaan ya, yang sekarang-sekarang ini juga banyak ya. Tapi satu contoh yang change management yang tidak baik kalau menurut opini saya pribadi, yang sekarang sedang terjadi di Amerika. Presiden Trump itu menarik Elon Musk sebagai satu unit kerja efisiensi, ya, efisiensi kelembagaan dalam pemerintahan. Itu adik saya di Amerika ya kerja di sana sama suaminya. Ya. Wah dia udah jadi warga negara sana. Itu cerita bagaimana deg-degannya di sana ketika ada change management yang dilakukan oleh Trump as a leader, gitu ya, membuat satu unit kerja Elon Musk yang melihat segala sesuatunya dari segi privatisasi, dari segi private, gitu ya. Di sana itu tadi saya kemarin nonton berita di CNN, sudah ada demo gitu ya, itu sudah 75.000 pegawai negeri dirumahkan, 50.000 orang dipensiunkan dini. Dan itu terjadi, adik saya sampai bolak-balik seminggu ini, teh doain ya, karena sampai minggu kedua April. Itu benar-benar dapat WA, dapat email hari Minggu, hari Senin, non-job. Gitu. Nah, itu change management yang apakah leadership-nya dia sebagai change agent atau enggak, itu sebenarnya kita kalau mau bedah itu bagus banget ya, tapi kan itu butuh penelitian. Nah, maksud saya, kalau Bu Eko mau ngambil Apple, walaupun Apple ini sudah cukup lama ya, gitu, case-nya, tapi masih menjadi ikonik untuk studi kasus dalam hal leadership dan change agent ya, Bu Eko ya. Nah, hanya saja nanti di book chapter-nya Bu Eko, di paper-nya Bu Eko ya. Nah, halaman slide 13 dan seterusnya dirubah pembahasannya. Pembahasannya lebih dimasukkan ke arah leadership dan change agent. Ya. Ya, Ada yang mau ditanyakan, Bu Eko, sebelum kita lempar studi ke teman-teman? Selain yang saya tampilkan di sini, apakah dibutuhkan ini penelitian terdahulu untuk menambah? Enggak usah.
Karena kita Tidak tidak diterapkan. melakukan penelitian, kita hanya melakukan metode secondary data ya. Kita hanya melakukan secondary data, artinya kita hanya mengumpulkan kajian-kajian dari berbagai referensi, baik textbook, Ya. artikel gitu ya, yang untuk memperkuat kajian kita, gitu. Ya, Maaf, berarti intinya jadi kita maaf Bang, ya, menekankan sebuah leadership untuk menjadi sebuah change agent, begitu ya, Bang? ya, ya. Intinya seperti itu ya. Leadership di dalam change management itu Ya. harus seperti apa sih? Gitu. Dan apa sih yang dimaksud dengan change agent? Apakah leadership dalam change management itu bisa kita kategorikan sebagai change agent? Atau they are two differently separate gitu? There are two differently things about the leadership in change management and change agents. They totally different, or it's supposed to be together. Itu yang kami ingin mendengar. Nanti di dalam book chapternya Bu Eko kalau bisa membedah itu luar biasa. Kita jadi dan itu Bu Eko nggak perlu bikin penelitian apa-apa, cukup di Google Scholars ya. Nanti sama-sama kita cari ya. Gitu. Oke, Mam. Ya. Terima kasih, Mam. Oke, sama-sama. Ya, silakan Bu Wit. teman-teman ya berdiskusi, monggo. Ada yang mau bertanya? Kemarin Tanya jawab. Mem izin mengingatkan kan tadi Mem bilang hanya bisa sampai jam 1, sedangkan kita ada 3 pemateri Mem. Atau mau dipaparkan dulu aja atau bagaimana? Satu pertanyaan dulu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nanti saya sambil jalan. Ya, Silakan baik. satu pertanyaan mahasiswa, monggo. teman-teman ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Coba ditutup dulu Bu Eko. Kita kasih plus dulu untuk Bu Eko. Saya mau sedikit ini ya Bu Eko ya. Ini saya coba cari ini Bu Eko di Scholars ya, Google Scholars. Leadership in Change Management and Change Agent ya. Bu Eko cukup cari kata kuncinya seperti ini. Nah ini udah banyak nih. Ya. Jadi Bu Eko tinggal cari kata kuncinya itu aja. Ya kan? Atau kita langsung kalau mau kajiannya ini ada nih malah Bu Eko. Change Agents Leadership. Ini 2015. Ini tuh malah udah ada Bu Eko. Sudah saya screenshot. Nanti saya share di ini ya, di chat ya. Nah ini jadi Bu Eko ini udah ada nih, Change Agent Leadership malah. Nah ini kan menarik kalau dibahas. Ini kalau udah dapat seperti ini berarti nih the role of leadership in change management process. Ini yang Bu Eko harus bahas sebetulnya. Nah, apa sih roles-nya? Nih. Roles-nya itu apa? Roles dalam change leader. Peran leader dalam change management itu apa? Jadi tidak menjelaskan pada prosesnya, tapi perannya di situ apa. Nah, gitu. Jadi kata kuncinya Bu Eko, ya, kata kuncinya ini ada leadership for change, learning to be an agent, a change agent, segala macam. Ya, jadi kalau kita udah dapat kata kuncinya, ketika melakukan analisis itu enak. Yang penting teman-teman paham dulu, makanya saya share di chat Bu Eko. Ya, Makanya ketika kita mencoba menganalisis sesuatu gitu ya, teman-teman ini dulu harus benar-benar paham dulu output dari
output dari title saya ini maunya apa. Saya lagi bikin buku ya. Bikin buku nih untuk apa? Ada Dies Natalis ya. Saya pakai ChatGPT berulang-ulang dari ChatGPT, saya paraphrase dari ChatGPT. Saya pakai ChatGPT, saya paraphrase segala macam. Kemarin turn it in, saya hanya 7%. Sampai semua orang bingung. Kenapa? Karena saya nggak plek-plekan dari ChatGPT. Ini kalau teman-teman lihat, bentar ya. Eh, ini kalau teman-teman mau lihat gimana cara saya membuat buku ini, ChatGPT seperti ini. Kaitkan ini, rapikan dokumen ini, tapi gimana? Apa yang dimaksud dengan ini segala macam. Tapi begitu dari sini kita olah lagi, kita paraphrase lagi. Jadi teman-teman jangan menolak AI ya, jangan menolak teknologi, tapi harus pinter gitu. Ini ngebantu banget. Wah kalau nggak pakai, saya cuma punya ide gitu, ide apa ya? Gitu. Karena saya punya ide tentang resilience dalam entrepreneur gitu ya. Deg-degan juga kemarin ketika mau, karena saya yakin semua dosen pakai ChatGPT kan. Saya agak deg-degan, wah gila malu-maluin banget deh kalau buku saya ternyata 30% gitu kan. Ternyata saya lolos nomor satu gitu, cuma 7% ChatGPT, item saya gitu ya. Kenapa? Ya, karena habis dari ChatGPT di paraphrase, ChatGPT lagi, paraphrase lagi, grammatically paraphrase lagi gitu kan. Ya emang begitu. Yang bahaya itu adalah ketika kita benar-benar mengambil semuanya full dari ChatGPT. Nah itu yang saya nggak menyarankan sama sekali gitu ya. Tapi kalau kita menggunakan ChatGPT ya asal pinter boleh-boleh aja gitu. Dan memang harus paham promnya ya. Saya ini buku saya Resilience Psikologi Kewirausaha, Pilar Pendidikan Kewirausahaan dan Transformasi Berkelanjutan. Sebenarnya ini bukan bidang saya, karena saya pengennya saya soal bidangnya kan lebih kepada perilaku organisasi ya. Tapi akhirnya saya ngambil resilience-nya. Gitu. Nah ini buku. Nanti teman-teman bikin seperti ini. Ini yang disebut sebagai bunga rampai. Jadi Dies Natalis ini akan bikin bunga rampai terkait dengan pendidikan transformatif. Gitu. Nah, beberapa dosen diminta untuk membuat. Nah, ini teman-teman tuh nanti bikin seperti ini. Gitu. Ini bangganya luar biasa loh kalau kita bisa bikin terus ternyata diterbitin rendah. Oh, udah terbayarkan tuh semua apa nggak tidurnya kita gitu ya. Jadi silahkan boleh mau pakai Textility, mau pakai ChatGPT, mau pakai apa sekarang banyak banget ya. Tapi diparafrase ya Bapak Ibu ya. Harus diparafrase, jangan sampai enggak. Oke, Bu Eko, dicatat ya masukan-masukannya tadi, karena menurut saya sudah on the track, hanya saja tadi masih fokusnya di change management-nya. Ya, temanya Bu Eko tadi lebih kepada leadership dalam change management dan change agent. Jadi ada beberapa poin yang nanti ketika diskusi sama Bu Tuti sudah firm ya, sudah masuk ke leadership dalam change management dan change agent ya. Karena nanti sama Bu Tuti, nanti ending kelas saya sebelum saya transfer ke Bu Tuti, saya akan cek sekali lagi semuanya ya sudah on the track atau belum, karena nanti Bu Tuti benar-benar hanya mendampingi pembuatan finalisasi buku bunga rampainya kita, book chapter ya. Jadi nanti di sesi terakhir saya akan saya periksa lagi semuanya ya. Clear ya Bu Eko ya? Ya, terima kasih, Mbak. Oke, ya, thank you. Silakan presenter kedua. Waktunya Ki, tolong ya timer. Iya, Mem. Pak Pak siapa? Syahir, silakan, Pak. Ya, Monggo terima Pak Syahir. kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf lahir dan batin. Tadi dalam perjalanan baru sampai. Ya, Di- sama-sama. Silakan, Pak. Ya, saya akan mempresentasikan yang menjadi bahan saya. Sudah kelihatan? Udah, Ada ya. tapi belum muncul. Oh ya, sebentar. Ya, Iya. sudah. Silakan, Pak. Oh ya, ini saya akan membahas mengenai knowledge ekonomi. Yang pertama itu kita memperkenalkan tentang bagaimana knowledge ekonomi itu. Knowledge ekonomi berbasis pengetahuan merupakan suatu konsep yang menekankan pada peran utama pengetahuan dalam pertumbuhan ekonomi. Beberapa penelitian sebelumnya yang telah membahas berbagai aspek dari knowledge ekonomi termasuk inovasi, model intelektual, serta teknologi digital. Namun terdapat beberapa kesenjangan atau gap dalam literatur yang memerlukan eksplorasi lebih lanjut. Selain itu, kita melihat arah knowledge ekonomi di antara di mana knowledge ekonomi ini merupakan teori dari Tata Darga tahun 1969 dan 1993, di mana Tata Darga ini adalah salah satu tokoh pertama yang memperkenalkan tentang konsep knowledge ekonomi dalam bukunya The Art of Nationalism tahun 1969 dan kemudian diperluas dalam Post Capital Society tahun 1993. Yang pertama, ia berpendapat bahwa pengetahuan akan menggantikan tanah, tenaga kerja, dan modal sebagai faktor produksi utama dalam ekonomi modern. Yang kedua, Tucker menekankan pentingnya kerja berbasis pengetahuan atau knowledge work yang memiliki keterampilan intelektual tinggi dalam pertumbuhan ekonomi. Kemudian ada intellectual capital teori Thomas Todd tahun 1997, di mana Thomas Todd ini memperkenalkan konsep modal intelektual atau intellectual capital dalam bukunya Intellectual Capital The New World of Organization tahun 1997, di mana Stewart ini mengklasifikasikan modal intelektual menjadi 3 kategori utama. Yang pertama, human capital, yang di dalam ada keterampilan, kompetensi, dan pengalaman individu di dalam organisasi. Dan yang kedua ada struktural capital, ada proses, sistem, dan budaya yang memungkinkan organisasi menggunakan pengetahuan secara efektif. Serta yang ketiga ada relation capital, di mana hubungan dengan pelanggan, mitra bisnis, dan jaringan eksternal yang mendukung inovasi. CJ model creation itu dipopulerkan Uji Monaka dan Hitoka Package tahun 1995, dan mereka dari pandemi tahun 1995, di mana Package mengembangkan sisi model yang menjelaskan bagaimana transformasi dalam organisasi, di mana model ini mencakup 4 proses utama. Yang pertama ada sosialisasi berbagai pengalaman secara langsung. Yang kedua ada eksternalisasi, mengubah pengetahuan tajam menjadi eksplisit. Yang ketiga ada kombinasi atau mengorganisir dan menyusun pengetahuan eksplisit menjadi sistem baru. Dan keempat ada internalisasi, di mana menggunakan pengetahuan eksplisit untuk menciptakan pemahaman baru eksplisit ke tajam. Kemudian ada identifikasi riset gap. Berdasarkan penyusun literatur, beberapa gap yang ditemukan dalam studi knowledge economy, di mana yang pertama ada peran modal intelektual dalam knowledge economy. Beberapa studi Stewart tahun 97 dan Evanson dan Mawar tahun 1997 juga membahas modal intelektual, namun belum banyak penelitian yang menghubungkannya dengan pertumbuhan ekonomi di negara berkembang. Kemudian ada transformasi digital dan knowledge economy, penelitian OECD tahun 2021 dan tahun 1993 menyoroti peran teknologi di dalam ekonomi berbasis pengetahuan, namun ada keterbatasan di dalam memahami bagaimana digitalisasi mempengaruhi model bisnis tradisional di berbagai sektor.
Selain itu ada indeks pengukuran knowledge ekonomi oleh World Bank tahun 2027 di mana memperkenalkan knowledge economy index atau KI, tetapi metode ini masih memiliki keterbatasan dalam nilai dampak ekonomi berbasis pengetahuan pada tingkat mikro. Kemudian yang keempat ada dinamika sosial budaya dalam knowledge ekonomi tahun 2021 menyoroti pengaruh budaya dalam perkembangan ekonomi berbasis pengetahuan. Namun penelitian ini lebih lanjut diperlukan untuk mengkaji bagaimana faktor sosial mempengaruhi adopsi ekonomi berbasis pengetahuan di negara-negara berkembang. Selain itu, kita akan mengenal knowledge ekonomi. Ini berikut ada model yang telah dikembangkan oleh para ahli dalam bidang knowledge ekonomi, the Five Pillars of Knowledge Economy di World Bank tahun 2027. Model ini mengidentifikasi 4 pilar utama, yaitu pertama sistem ekonomi dan regulasi, yang kedua sistem pendidikan dan pelatihan, dan keempat infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, keempat inovasi dan penelitian. Terus ada triple helix model, yaitu tahun 2000, di mana model ini menguraikan hubungan sinergi antara yang pertama universitas, pengetahuan dan inovasi, industri, aplikasi dan komersialisasi. Terus yang ketiga ada pemerintah, regulasi dan kebijakan. Terus ada knowledge based view tahun 96. Model ini menyoroti bahwa pengetahuan merupakan sumber daya utama bagi keunggulan kompetitif perusahaan. Yang keempat ada CG model yang disampaikan tadi. Model ini menjelaskan bagaimana pengetahuan dihasilkan dan ditransfer oleh 4 tahap, baik itu sosialisasi, eksternalisasi, kombinasi, dan internalisasi. Kemudian kesimpulan dan rekomendasi ke arah riset berdasarkan identifikasi dalam riset knowledge ekonomi penelitian masa depan perlu terfokus pada yang pertama pengembangan model baru untuk mengukur dampak ekonomi berbasis pengetahuan secara lebih akurat. Kedua, kajian tentang dampak transformasi digital terhadap industri berbasis pengetahuan. Dan yang ketiga, ada studi komparatif antara negara maju dan berkembang terkait kebijakan ekonomi berbasis pengetahuan. Dan keempat, ada analisis empiris tentang peran budaya sosial dalam keberhasilan implementasi knowledge ekonomi. Dengan mengisi kesenjangan ini, penelitian di masa depan dapat memberikan wawasan lebih mendalam tentang bagaimana ekonomi berbasis pengetahuan dapat dioptimalkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Terus jika kita melihat ada studi kasus di sini mengenai, mohon izin kami hanya menyebutkan anonim dari perusahaan tersebut, di mana sebenarnya perusahaan ini adalah perusahaan pertambangan di bidang PT OSS dan Virtu Nickel Industry. Jika kami masuk di beberapa kasus sirkuitnya, di sini ada konsep knowledge yang sudah diperkenalkan di dalam latar belakang. Kemudian ada landasan teoritis dan tinjauan literatur yang bisa dilihat oleh Bapak Ibu sekalian. Terus di sini ada transformasi knowledge ekonomi yang mendorong pergeseran dari produksi berbasis manufaktur tradisional ke sektor berbasis inovasi, di mana transisi knowledge ekonomi ini juga tentunya menghadapi berbagai tantangan, terutama bagi negara yang berkembang. Nah, kemudian jika kita spesifikkan beberapa kasus ini, di mana tujuan knowledge ekonomi tentunya era baru berbasis pengetahuan, terus ada tujuan untuk menganalisis kasus di dalam materi kesenjangan yang ditemukan. Ruang lingkupnya ini tidak jauh dari knowledge ekonomi, baik itu pengajian pada teori-teori pendukung maupun ruang lingkup yang hanya difokuskan pada analisis studi kasus dalam artikel. Kemudian ini ada definisi konsep berdasarkan pendapat ahli. Selain itu, kami juga menyampaikan ini ada beberapa perkembangan dari knowledge ekonomi yang Bapak Ibu sekalian dapat saksikan di layar. Kemudian khususnya di sini ada peluncuran dana kekayaan negara baru yang kita kenal dengan dana antara Indonesia. Terus ada pertumbuhan ekonomi Indonesia, terus peran
Pusat Budaya Statistik. Terus jika kami sampaikan berdasarkan studi kasus di perusahaan Virtu Nickel Industry dan Ocean Steel Industry yang saat ini kami berikan anonim dari nama tersebut. Perusahaan ini berada di satu tempat yang tentunya sudah ada perkembangan dari knowledge ekonomi. Jika kami sampaikan berdasarkan data pada 31 Desember 2019, sebanyak 3.173 orang ini mengajukan kartu kuning atau Aqua 1 sebagai calon karyawan kedua perusahaan tersebut. Tentunya langkah-langkah ini membantu mengurangi tingkat pengangguran di Kabupaten Konawe dan sekitarnya. Selain itu, PT ABCZ ini atau Nickel Industry Virtu Dragon Industry memperkerjakan 15.000 karyawan dalam negeri, sementara PT DFS atau OSS memiliki 6 tungku dengan kapasitas produksi 720.000 ton per tahun. Meskipun demikian, terdapat kritik mengenai kurangnya tenaga kerja lokal dalam posisi manajerial di dua perusahaan ini. Dan juga kami laporkan inisiatif sosial di dalam inisiatif sosial dan kemanusiaan. Tentunya dari kedua perusahaan ini menyalurkan bantuan bagi korban banjir khususnya di Konawe Utara, di mana memberikan 30 ton beras dan kebutuhan pokok lainnya kepada masyarakat terdampak. Kemudian PT OSS ini atau PT ABCZ dan PT PDNI ini adalah juga mendukung program pemerintah dalam Gerakan Nasional Peduli Pekerja Rentan dan dengan menanggung premi BPJS Ketenagakerjaan. Terus ada penghargaan dan kontribusi terhadap pendapatan daerah, khususnya pada masa itu Bupati Konawe Bapak Saipul Konggo Asa ini, Keri Saipul Konggo Asa, perusahaan ini dianggap memberikan kontribusi terbesar terhadap PAD di Konawe selama tahun 2022 yang menunjukkan peran pentingnya dalam perekonomian lokal. Nah, juga kami laporkan di sini kontribusi Syahir, terhadap maaf 2 menit lagi ya Pak. Oh iya, kontribusi terhadap pendapatan daerah, di mana pendapatan daerah ini di dalam realisasi investasi sebesar 15,773 triliun, sementara PT Virtu atau PDNI dan PT OSS mencapai 4.000,009 triliun. Jadi jika kita menganalisis dari knowledge ekonomi ini, perkembangan dari kedua investasi ini sungguh besar di dalam perkembangan industri. Kemudian selebihnya itu data yang bisa kami sampaikan di dalam merespon tentang perkembangan dari knowledge ekonomi dilihat secara langsung dalam pemahaman kita terhadap apa yang dibahas di awal tadi. Mungkin demikian mengenai hal yang kami jelaskan. Terima kasih. Oke, sorry ya, saya sambil di jalan. Oke, Mas Syahir, sama Ya, nih Ibu. seperti Bu Eko tadi ya. Artinya jangan terjebak di dalam penjelasan knowledge ekonominya. Tetap harus diingat bahwa core kita sedang mempelajari mata kuliah change management. Jadi di sini saya melihat dan coba, karena kita jadi lari nih dari change managementnya. Saya mencoba saya off-cam dulu. Saya mencoba melihat di dalam Google Scholars, mencoba mencari knowledge economy and change management, itu juga muncul. Coba stop share dulu. Oke. Nah nih, ya, knowledge economy and change management. Karena kita sedang mempelajari change management. Jadi artinya ketika teori-teori tadi tentang knowledge ekonomi yang sudah dijabarkan sedemikian rupa,
tetap harus dikaitkan dengan change management gitu ya. Jadi di sini ini ada the nature of economic change and management, the knowledge economics ini ya. Ini ada knowledge management, kemudian time to change masuk ke knowledge economy. Jadi kalau tadi penjelasannya Pak Syahir lebih banyak menjelaskan konsep dan teori dari knowledge ekonomi, benar ya? Ya, bahkan contohnya pun eh, mungkin bisa sama seperti Bu Eko tadi ya, tapi jadi agak sedikit lebih banyak tambahannya ya. Tadi Bu Eko di kasusnya sudah benar, tinggal ditambahkan di teori-teorinya gitu ya. Nah, Pak Syahir ini di teorinya juga harus ditambahkan dulu kaitannya antara knowledge economic dengan change management. Coba kalau kita bikin lebih mudah tahunnya. Nah, ini dia masuknya ke knowledge management tuh perubahannya ya. Bagaimana perubahan ekonomi ya. Seperti itu ya, Mas ya. Coba dijelasin lagi deh. Jadi maksudnya perubahan pengetahuan perekonomian dikaitkan dengan change managementnya gimana? Masih dikit, oke. Ya, di dalam proses knowledge ekonomi ini lebih mengarahkan ekonomi berbasis pengetahuan, yang dimana knowledge yang berbasis pengetahuan ini mengarahkan konsep yang tentunya menekankan pada peran utama pengetahuan di dalam pertumbuhan ekonomi. Jika kita coba slide-nya mana? Slide-nya ya. di mana ya? Coba. Biar saya lihat. Nah, di sini kan dia menjelaskan tentang inovasi dan ininya ya, perubahannya ya. Nah, next-nya apa nih ya? Nah, terus arahnya nanti ini akan knowledge ekonomi ini memperkenalkan tentang ekonomi teori dari teori Bakar Darkar ini. Ya, Dimana, ini knowledge economic teorinya. Kemudian mengkaitkan ke change manajemennya di mana? di sini di intellectual capital teori ya. Di mana capital ini merupakan sebuah keterampilan, kompetensi, dan pengalaman individu di dalam organisasi. Tapi kan ini tidak menggambar. Mungkin di sininya harus lebih digambarkan arti dari change manajemennya ya. Karena apakah intellectual capital theory ini memang bagian dari change management? Baik. Ya, maksud saya itu kan lebih ke arah intellectual capital ya tadi. Iya. Apa intellectual capital? Teori. Intellectual capital theory. Oke, nah ini masuk, coba stop share ya. Nah ini mungkin di pembahasan yang di slide itu ditambahkan poin-poin ininya ya. Nih, intellectual capital dikaitkan dengan change manajemennya. Nah, jadi maksud saya gini, ketika sudah ada teori, mengkaitkan, mengintegrasikan dengan change manajemennya itu yang belum terlihat. Jadi masih fokusnya benar-benar pada knowledge ekonominya. Baik. Gitu, ya. Baik.
Ini banyak kok bisa 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 masuk ke situ. Oke, next slide-nya apa ya tadi? Kemudian di sini, nah, ini ada CC model, di mana model knowledge creation ini yang saya mengutip dari teori Yujiro Banaka dan Hirotoka di tahun 95 di dalam buku Knowledge Creating Company, di mana model ini mengarahkan 4 hal proses. Pertama sosialisasi, terus eksternalisasi, kombinasi, dan internalisasi. Iya, oke, berarti next, Mas. Berarti Pak Syahir tinggal. Nah, ini kan tiba-tiba langsung masuk ke gap ya. Ya, Sebenarnya kan kita tidak perlu ke gap sini ya, kecuali baik, memang boleh kita mau masuk membahas gap lebih kepada ketika knowledge ekonomi dikaitkan dengan change management. Nah, gapnya seperti apa? Contohnya baik. tadi ketika di tahun 2005 tadi yang kita lihat awal itu betul-betul hanya membahas tentang knowledge ekonominya. Nah, setelah itu di tahun 2015-an tadi kita lihat mulai muncul intelektual. Nah, itu gapnya di situ Baik. gitu ya. Nah, jadi nggak perlu dibahas di detail ini. Ini sama. Jadi saya belum melihat keterkaitan knowledge ekonomi ini dengan change management Baik. Baik. ya. Nggak perlu dimasukkan teori change manajemennya ya. Tapi dalam pembahasannya dimasukkan. Jadi ini nanti di stop share, Mas. Jadi ini nanti teman-teman, ini saya lihat ya, Pak Rulian, Pak Budiman, Pak Bu Rinawati, sama Pak Faid, ini sama Bu Rama, Pak Paraman ya, itu harus kuat banget tuh. Karena itulah yang dijadikan pembahasan terus sampai ke bawah sama teman-temannya. Karena itu dasarnya nih, gitu. Pak Rama jadi kemarin itu dasarnya, soalnya itu yang akan dipakai sama semua. Khususnya yang tadi yang saya sebut yang bagian-bagian pertama nih. Pak Parulian itu harus menjelaskan force of change, apa yang menyebabkan terjadinya perubahan. Pak Budiman harus menjelaskan kenapa sih perilaku manusia itu berubah. Apa yang menyebabkan manusia itu perilakunya berubah terhadap perubahan. Bu Rina mulai menjelaskan change management itu teorinya apa. Terus Pak Faid menjelaskan lagi change strategy sama change model itu seperti ini loh. Pak Rama masuk, Gord Lewin, Bu Eko ngasih contoh nih loh kalau leadership dalam change management seperti ini. Pak Didit ngasih contoh lagi, detail lagi tentang change management, knowledge management secara detail bagaimana. Masuk Pak Syahir, gitu loh. Jadi bukunya kita nanti dibacanya tuh enak, gitu. Clear ya? Karena nanti bagian semua teman-teman ini akan menjadi satu buku yang terkait dengan change management. Dengan isu-isu yang kekinian. Makanya kasus dan teorinya harus dicari yang terbaru. Kenapa? Karena RPS ini kan sudah digunakan hampir 2-3 tahun. Jadi jangan sampai tahu-tahu referensinya sama kakak kelas. Jadi nanti nggak ada bedanya dong sama kakak kelas yang kemarin sudah membuat book chapter. Gitu. Nah, jadi kita harus ada pembedanya apa dalam kasusnya dibedah lebih mendalam. Gitu. Ya. Oke, kita kasih applause dulu untuk Pak Syahid. Terima kasih, Ma'am. Ya, lanjut ke presenter ketiga. Silahkan. Pak Abe, silakan Pak. Baik, izin share kawan-kawan, Mbak Wid. Ya. Ya, silakan Pak.
Bisa ya. Nah, jadi baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Pembahasan Slideshow saya. ya Pak Pak Aris. Kenapa? Slideshow. Slideshow, slideshow. Oh, slideshow. Ya, ya. Ah, Saya akan jelaskan sedikit. Nanti akan saya slide slow. Nah, eh, PPT yang akan saya bahas tentang Knowledge Management Strategic, sebetulnya sumbernya sudah saya buat, ya. Sudah saya buat seperti ini. Sebentar. Oke. Sebenarnya saya sudah membuat pembahasan seperti ini, ya, yang saya jadikan basic, ya, dalam pembuatan PPT, ya. Mungkin nanti minta masukannya dari Momit dan kawan-kawan sekalian. Ya. Baik, knowledge management strategic. Ya. Nah, knowledge management strategic ini, ya, terkait dengan change management. Saya lebih melihat kepada ini, ya, bagaimana eh, knowledge management ini, ya, sebuah organisasi mampu untuk mengelola, menyebarkan, dan menerapkan pengetahuan secara efektif. Ya, artinya, ya, ditujukan untuk keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Ya, nah, ya, kalau menurut Cumming and Walid 2019, pengelolaan pengetahuan kan baik, yang baik, ya, yang tidak baik akan mengalami kesulitan dalam beradaptasi. Artinya mereka juga harus merubah manajemen mereka, bagaimana caranya mereka bisa mau mengumpulkan, ya, mengelola dan menyebarkan informasi-informasi yang penting ini kepada semua stakeholder. Ya. Nah, tujuan dari knowledge management strategy ini ada yang bisa saya kumpulkan ada 6, ya. Jadi menganalisis peran knowledge management, ya, menjelaskan hubungan knowledge management dengan green teorinya, menggali implikasi. Saya coba masukkan green knowledge management, ya, mengeksplorasi pengaruh transformasi digital terhadap implementasi knowledge management, karena kita tahu bahwa sekarang semua sudah serba digital, terutama pada saat masa COVID kemarin, semua berubah, manajemen pun berubah, ya, dikarenakan karena pandemik, ya. Dan saat ini pun juga bagaimana kita berbisnis pun juga berubah. Nah, ini pun juga menjadi satu konsen bagaimana pengetahuan ini di manajemen dengan baik, ya. Dan terakhir adalah 5 meneliti, ya, bagaimana knowledge management ini dalam pengelolaan perubahan dan resistensi organisasi, ya, karena perubahan itu begitu cepat, ya. Yang ketiga, yang terakhir adalah menyusun rekomendasi untuk optimalisasi strategi knowledge management dalam konteks organisasi maupun industri. Nah, ruang lingkup dari knowledge management ini, ya, ada 5 aspek teoritis dan konseptual. Nanti saya akan coba bahas apa itu knowledge management dan konseptualnya seperti apa. Ya, aspek manajerial dalam dan organisasi, ya, itu bagaimana perubahan-perubahan ini bisa kita coba gali, ya, terkait dengan pengumpulan-pengumpulan informasi. Aspek teknologi dan transformasi digital juga bisa merubah knowledge management, manajemen perubahan itu sendiri, dan dilihat semuanya dari aspek industri dan konteks organisasi. Ya. Knowledge management, definisi dari knowledge management sendiri saya memasukkan ada beberapa, ada 4, ya. Yang pertama dari Cummings. Cummings ini dia mengatakan bahwa ini ada satu proses sistematis dalam organisasi, mencakup, ya, mengumpulkan, ya, menyimpan, distribusi, dan penerapan pengetahuan untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Jadi dia tujuannya, kata kuncinya adalah efektivitas organisasi dalam menghadapi perubahan dan menciptakan inovasi. Yang kedua adalah Entrakin and Scotland, pendekatan strategis dalam manajemen SDM, ya. Tujuannya adalah memastikan bahwa pengetahuan individu dan kolektif dalam organisasi dapat digunakan secara optimal
guna meningkatkan kinerja dan mendukung transformasi organisasi. Ya, pengetahuan individu. Kita tahu pengetahuan-pengetahuan itu tidak mudah kita kumpulkan, apalagi pada saat kita memberikan training, memberikan tugas belajar, tugas training, pelatihan dan lain sebagainya. Ya, belum tentu mereka yang selama ini terjadi kan individu kembali dari proses itu mereka keep sendiri. Ya, informasi pengembangan dan lain sebagainya mereka keep sendiri. Terkadang itu akan menjadi suatu hal yang sia-sia bagi organisasi. Tapi di sini yang terakhir membuat seperti itu, ya, memastikan bahwa pengetahuan yang individu dapatkan bisa terdokumentasi dengan baik. Ya, ada Full dari Anne Harrington, ya. Dia pengelolaan pengetahuan dan organisasi bukan segera tentang teknologi, tapi juga tentang bagaimana organisasi menciptakan budaya pemberdayaan, pembelajaran. Artinya saya coba kaitkan dengan budaya organisasi. Bagaimana budaya organisasi bisa saling mengisi, bisa saling karena di dalam budaya organisasi kan bisa saling melatih, bisa saling konsultasi dan lain sebagainya. Di mana informasi-informasi itu harus tetap terdokumentasikan dengan baik. Davenport, ya, dia juga masih mengumpulkan, mengorganisasikan dan berbagai analisis pengetahuan dalam organisasi untuk mengambil keputusan. Arahnya adalah bagaimana eh, dia dari kumpulan-kumpulan pengetahuan yang mereka akuisisi ini, ya, mereka kumpulkan ini bisa memberikan suatu informasi-informasi keran-keran informasi dalam memberikan mengambil proses pengambilan keputusan. Nah, ada dari Nonaka tadi sudah dibahas juga oleh Pak Syahir, ya. Saya masukkan juga Nonaka dan Takichi. Dia modelnya ada Seichi, ya, socialization, internalization, combination, and internalization. Dia menjelaskan bagaimana organisasi mengubah pengetahuan tacit menjadi eksplisit dan sebaliknya. Nah, tacit itu sendiri adalah saya coba share saya source. Mungkin agak sedikit bising. Oke. Di sini pengetahuan didier yang merujuk pada pengetahuan, keterampilan, kemampuan yang diperoleh seorang. Mungkin sumber-sumber informasi ini bisa individu dapatkan melalui eh, learning by doing. Dalam bekerjanya mereka menemukan sesuatu yang mempermudah pekerjaan mereka, meningkatkan kinerja mereka, tetapi tidak mereka share ke organisasi. Dan ini pun juga sesuatu hal yang saya pikir berharga juga dikumpulkan bagaimana metode-metode kerja dalam organisasi itu bisa terdokumentasi dengan baik, ya. Nah, ini kalau menurut si Nonaka dan Takichi. Nah, teori yang dapat saya kaitkan, ya, dengan knowledge management dalam konteks organisasi, ya. Nah, jadi yang pertama adalah Organization Development Theory (ODT) dari Kaminsky dan Worley tadi sudah saya bahas. Teori ini menekankan pentingnya perubahan terencana dalam organisasi melalui pendidikan sistematis, termasuk pengelolaan pengetahuan untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Jadi kalau banyak terjadi, ya, misalnya basic dari change management itu basicnya mungkin, ya, terjadi pada saat sebuah organisasi mengakuisisi organisasi lain atau merger dan lain sebagainya. Ini jangan sampai pengetahuan-pengetahuan yang ada di organisasi bisa hilang begitu saja akibat apa terjadinya proses merger ataupun akuisisi, ya. Nah, dalam konteks knowledge management, teori ini menyoroti bagaimana organisasi mengembangkan struktur, proses, dan budaya mendukung pembelajaran serta inovasi berbasis pengetahuan. Kalau kalau tadi saya mengatakan banyak pengetahuan-pengetahuan yang bisa hilang, ya, mungkin disebabkan karena akuisisi, terus karena merger, dan karena orang yang karyawan yang sudah pensiun, mereka membawa pengetahuannya mereka masing-masing, ya, tanpa di-share ke organisasi, dan juga mereka yang resign. Ini sangat-sangat merugikan perusahaan sekali, ya. Yang kedua adalah RBV, ya, dari Entrekin juga. Dia menekankan bahwa keunggulan kompetitif organisasi berasal dari sumber daya internal yang unik, termasuk pengetahuan sebagai aset strategis. Nah, seperti saya bahas tadi bahwa banyak karyawan-karyawan atau anggota-anggota organisasi menemukan suatu metode-metode kerja, menemukan suatu penelitian-penelitian yang terkadang mereka keep sendiri, ya, sehingga eh, tidak bisa dikomunikasikan dengan eh, karyawan lainnya, ya. Nah, dalam perspektif knowledge management, teori ini menunjukkan bahwa pengelolaan pengetahuan yang baik
dapat menjadi sumber daya yang bernilai, langka dan tidak dapat ditiru oleh organisasi. Jadi unik, dikatakan dia mengalami keunikan. Ya, Change Management Theory dari Farrington yang membahas strategi bagaimana mengelola perubahan dalam organisasi, termasuk bagaimana individu dan organisasi dapat beradaptasi dengan perubahan melalui pengelolaan pengetahuan yang efektif. Jadi perubahan-perubahan change apa perubahan-perubahan atau fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan perusahaan, di luar perusahaan maupun di dalam perusahaan pun juga di sini dia menekan bagaimana perusahaan bisa beradaptasi, salah satunya dengan apa? Mengumpulkan berbagai pengetahuan dan informasi yang ada di anggota organisasinya, ya. Dan tentu saja juga teori ini juga apabila dikelola dengan baik, knowledge management ini juga bisa mengurangi resistensi terhadap perubahan. Jadi knowledge management ini juga salah satu obat atau salah satu pencegahan, ya, dalam terjadinya resistensi di dalam perusahaan. Karena pada saat manajemen berubah, ya, pasti akan terjadi resistensi, ya, terutama tentang ketidaknyamanan dari satu atau dua pihak karena terjadinya perubahan manajemen ini. Dengan adanya pengetahuan ini, maka mudah-mudahan resistensi dicegah, ya, dan kemampuan beradaptasi dari anggota organisasi bisa berjalan dengan baik. Ya. Strategi implementasi manajemen pengetahuan atau knowledge management. Yang pertama, kita melakukan penguatan budaya organisasi berbasis pengetahuan. Jadi, pengetahuan atau informasi ataupun ilmu sekecil apapun bisa di-share kepada perusahaan. Dan ini menjadi suatu aset perusahaan yang sangat baik sekali. Yang kedua adalah pengembangan teknologi dan infrastruktur knowledge management. Jadi kalau budayanya sudah baik, budaya sudah saling share, ya, saling mendukung dan lain sebagainya terkait dengan informasi, ya. Ini juga harus kita buat wadahnya bagaimana informasi-informasi ini bisa kita kolek dan bisa diakses oleh siapapun anggota organisasi. Yang ketiga adalah penerapan strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran kaitannya saya coba kaitkan dengan budaya organisasi. Mereka saling memberikan informasi, saling diskusi, saling, terutama seorang pimpinan atau ya seorang pimpinan selalu memberikan suatu masukan-masukan kepada bawahannya bagaimana bisa meningkatkan kinerja atau bagaimana pekerja itu bisa diselesaikan dengan baik. Integrasi knowledge management dengan manajemen perubahan, ya. Jadi knowledge management itu bisa berintegrasi, ya, dengan eh, manajemen manajemen perubahannya. Saya bisa coba katakan bahwa eh, pengetahuan ini bisa menjadi suatu basic, ya, bagaimana manajemen itu bisa berubah. Artinya perubahan itu bisa dilakukan setiap saat. Karena visi dan misi, kalau kalau visi perusahaan bisa tetap, tapi misinya itu bisa disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Jadi ini bisa sangat-sangat bisa sekali, ya, knowledge management ini menjadi basic bagaimana perubahan ini bisa berjalan dengan baik. Saya coba tambahkan lagi dengan green knowledge management, ya, yang berkelanjutan. Pak Abe izin 2 menit lagi ya Pak. Oke, Bu. Karena memang sudah, ya. Knowledge management strategi, budaya organisasi tadi sudah saya bahas, penerapan budaya berbasis pengetahuan, ya. Ini menurut teorinya Cummings, ya. Strategi implementasinya juga dengan sistem teknologi. Jadi basisnya ini saya akan coba ada di sini, ya. Sebentar, Bapak Ibu. Basisnya bagaimana strategi itu ada di sini. Bagaimana teknologi sampai industri bisa kita lakukan dengan strategi-strategi yang ada. Tentu saja eh, dengan teori yang ada. Baik, sebentar tadi sampai di sini. Oke. Nah, implementasi teknologi yang mendukung pengelolaan knowledge management system bisa kita buat artificial intelligence, big data. Kalau kita sudah bicara big data, berarti kita juga mengumpulkan informasi-informasi sekecil apapun dalam tadi kalau teorinya tadi Komeng dalam bagaimana dalam mengambil sebuah keputusan, semua berbasis data, ya. Nah, teori terkait, ya. Penerapan seringkali menghadapi tantangan resistensi tadi sudah saya bahas bagaimana strategi dari change management sangat diperlukan terutama peran dari sosialisasi knowledge management. Yang kedua adalah peran seorang pemimpin dan bagaimana yang ketiga kita bisa mengevaluasi apa yang telah kita lakukan dalam menyesuaikan strategi
berdasarkan umpan balik dari karyawan. Ya. Nah, green knowledge management ya berkelanjutan. Ya, saya coba masukkan ini ya. Dan di mana yang satu adalah pengetahuan berbasis lingkungan, penerapan green human resources management ya. Udah cukup ya Pak Aris? 2 menit lagi ditutup, silakan Pak Aris. Kenapa, Bu? 2 menit lagi, silakan. Oh, sudah selesai. Ya. Sebentar, Bu. Nah ini, selagi mencakup budaya berbasis pengetahuan, pengembangan infrastruktur teknologi, penerapan pembelajaran organisasi, dan integrasi dengan manajemen perubahan, serta bagaimana caranya beradaptasi yang berkelanjutan. Ini terkait dengan green innovation. Penerapan strategi yang tepat dapat meningkatkan inovasi, efisiensi, dan operasional, serta daya saing organisasi di pasar global. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi bagaimana strategi knowledge management dapat dioptimalkan. Baik, ada studi kasus perusahaan TechX adalah perusahaan bidang teknologi multinasional bergerak di bidang kecerdasan buatan dan solusi perangkat lunak dengan lebih dari 10.000 karyawan tersebar di berbagai negara. Perusahaan ini mengalami kesulitan dalam mengelola dan menyebarkan pengetahuan di seluruh divisi. Masalah utamanya terdeteksi ada 3, kurangnya dokumentasi pengetahuan ya secara eksplisit sehingga pengalaman dan wawasan dari karyawan senior sering kali hilang pada saat mereka pindah atau pensiun. Karena terkadang mereka bawa sendiri, mereka keep sendiri. Karena belum adanya budaya organisasi yang saling share. Nah, tidak adanya sistem terpusat untuk berbagi wawasan antar tim dan divisi. Tadi sudah saya bahas, kita butuh wadah bagaimana informasi ini atau pengetahuan ini bisa kita kumpulkan dan bisa kita kelola dengan baik dan kita share ke tingkat yang memerlukan. Nah, ketergantungan ini pada pakar individu. Jadi semua tergantung pada kalau kita ketokohan ya sehingga inovasi di penyelesaian masalah hanya bergantung pada beberapa orang tertentu, tapi bukan berbasis data. Kalau semua akses punya basis terhadap pengetahuan di dalam organisasi, saya pikir itu bisa menjadikan dasar bagaimana mereka mengambilkan sebuah keputusan. Nah, ini referensi yang coba saya munculkan ya. Almanza ya tahun 2024, Cummings 2015, Entrekin 2013 dan lain sebagainya. Baik, saya Cukup. stop share ya. Ya. Mam. Ya. Maaf Nah, agak di sedikit judulnya, cepat-cepat. Ya. enggak, di judulnya dulu Pak. Saya share lagi. Dari slide 1, ya, slide pertama. Oke. Pak, panggilannya Pak Aris apa Pak Budiono nih? Pak Aris boleh, Pak Budiono Pak Aris, boleh. ya. Pak Tapi ada Aris, beberapa oke. kawan manggil saya Pak AB di sini. Oh, Pak Abe, oke, siap. Pak Abe, siap. Ini saya komen dulu ya, Bapak Ibu. Nah, ini kalau ini kebalik nih, Pak Abe. Ya. Pak Abe, too much teori yang mau dimasukkan. Yang akhirnya membuat Pak Abe bingung mana yang akan dijadikan referensi dalam kasus. Ya, karena sebetulnya teorinya sangat lengkap ya. Pak Abe ini teorinya lengkap. Tapi saking lengkapnya jadi terlalu mundur. Jadi sebenarnya mungkin kalau Pak Abe mau menjelaskan, mana slide judulnya Pak? Yang slide 1. Jadi kalau Pak Abe mau menjelaskan dulu tentang eh, apa tuh namanya knowledge management, itu kan Pak Rama ya kalau nggak salah ya. Nah, saya lihat daftar. Sorry, bukan Pak Rama. Knowledge management Pak Didit ya. Pak Didit sudah membahas tuh knowledge management kalau nggak salah. Tapi waktu itu Pak Didit juga masih belum lengkap ya knowledge managementnya ya. Nah, harusnya Pak Budiono, Pak AB ini tidak perlu lagi banyak menjelaskan tentang teori dari knowledge management. Jadi Pak AB langsung fokus pada knowledge management strategik atau strategic knowledge management. Ya kan, ada 2 hal istilah yang digunakan. Nah, jadi tadi makanya kenapa presentasinya ke belakang jadi keburu-buru karena Pak AB di 5 menit pertama terlalu banyak penjelasan tentang knowledge managementnya itu sendiri. Jadi nanti di book chapternya itu nggak perlu ya Pak ya. Mungkin itu hanya 1 atau 2 paragraf cukup, gitu ya. Kalau mau diturunkan misalnya di pendahuluan sekilas
nanti di bagian teori itu dijadikan kayak seolah-olah grand teorinya dari strategic knowledge management atau knowledge management strategy. Jadi nggak terjebak di situ. Jadi fokus ke Karena strategiknya, Prof ya, Mom ya. iya, iya, langsung ke situ. Kan kasus. Buka di slide yang kasus. Halo? Nah, di kasus ini mana? Belum di slide, Oh, belum sudah di ini? share. Oh, belum di saya. Oh, belum ya? Belum kan ya? Apa di saya? Belum, Pak. Udah belum? Ah, Belum, Oh, belum. belum. yes. Sorry, sorry, sorry. Sudah? Oke. Nah, bentar. Di Nah, ini kan studi kasus. Nah, teman-teman harus ingat, pada saat membahas studi kasus, Pak B nggak bisa nih langsung bilang masalah utama kan meliputi kurangnya dokumentasi, segala macam. Nextnya apa, Pak? Pembahasannya di mana? Ini kan case-nya nih. Ini, this is the problem. Sedikit. Oke. Belum ada, Pak. Discussion. Nah, discussion-nya dimasukkanlah dengan teori dari Strategic Knowledge Management atau KMS. Atau knowledge management strategic. Nah, disitulah kita membahas kenapa nih perusahaan tech X ini masalahnya kurangnya dokumentasi, tidak adanya sistem terpusat. Ini kenapa menjadi masalah dalam strategik? Kenapa ini diangkat dalam kasus? Maaf, Mom, ini berbasis ChatGPT ya. Kalau yang Oh kasus iya, ya, kalau yang kasus ya. Karena dia tidak mau menampilkan perusahaannya apa. Dia hanya perusahaan Tax X. iya, tapi nggak terlihat. Nggak usah sebenarnya. Coba stop share deh. Nah, itu yang saya bilang, Pak. Kalau dari ChatGPT tetap harus diolah. Bapak kalau kayak gitu di prompt tinggal ditambahin, tambahkan referensi dari jurnal, dari kasus ini. Apa saja yang digunakan nanti ChatGPT akan ngasih. Nih, Pak. Ini aja udah banyak nih. Saya ngasih gini aja. Ini Google Scholar. Case of Strategic Knowledge Management. Nih, Strategic Knowledge Management dan Aerospace Case Study. Nih, mau kita bikin yang lebih mudah ya, dari 2021. Nih, ini udah banyak kasusnya yang dikaitkan dengan strategik. Ya, kalau tadi Bapak mau ngambil artificial intelligence, di sini sudah ada kasusnya. Jadi ngambil kasusnya dari sini aja, Pak. Nanti kalau misalnya emang beda, kalau misalnya kayak Bu Eko kan tadi langsung tuh kelihatan Apple, memang kelihatan leadership change agentnya dari Apple itu kelihatan. Tapi kalau misalnya buat teman-teman yang nggak ada kasus khusus, kalau nggak salah kemarin beberapa ada yang kasus khusus perusahaan ya itu udah benar ya. Ada yang cukup ngambil dari artikel juga nggak apa-apa. Ini tadi kalau saya nggak pakai kalau saya nggak pakai batasan tahun, nih, ini apa nih, tahun 2010. Ini 2004, lebih lama. 2000 ini case study implementation. Atau di sini kita case study. On tahun ini. Nih, since. Nih, dia langsung muncul. Jadi Pak B tinggal ngambil dari sini aja.
Ini strategic knowledge management dalam era nih. Misalnya kita mau ngambil ini. Nih, ini udah langsung jadi kasus nih, Pak. Ini kasus nih. Nih, ini udah kasus nih. Bapak bahas ini aja. Nanti tinggal kalau kita mau ngambil yang digital, berarti di sininya kita rubah kata kuncinya. Strategi digital age di sini tambahin. Nih, ambil beberapa kasus, Bapak analisa jadi satu. Dari 3 artikel ini dapat disimpulkan ada research gap atau dapat disimpulkan yang dimaksud dengan strategic knowledge management di digital age itu apa, kenapa ini terjadi, dan seterusnya. Pak Abe nanti fokus di sini aja, Pak. Ini bagus banget nih. Kata kuncinya ya, saya share di chat ya, Pak. Nah, Pak Abe tinggal cari dari situ. Berarti nanti teorinya tinggal disesuaikan. Berarti di sininya kita tinggal sesuaikan. Ini kita buang dulu. Kalau teori nggak usah pakai batasan tahun ya. Hmm. Ini bisa jadi referensi utama. Kalau saya biasa teman-teman kalau mau menganalisis sesuatu atau mau mengkaji sesuatu, saya pasti punya satu artikel utama saya. Dari artikel utama itulah akhirnya yang saya bedah. Jadi saya nggak terlalu banyak punya artikel, tapi artikel satu saya itu yang saya bedah. Nah ini tadi yang disampaikan sama Pak Abe juga ada nih di sini nih tentang teori Pak Abe tadi kalau nggak salah. Hmm, 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 hmm. Tadi saya baca. Hmm, hmm, hmm. Dia bercerita tentang hal-hal baru dalam teori ini. Ini coba kita copy. Oke, saya udah buka sih. Ini knowledge management, ini buat Pak Didit nih. Nih, kan eh ekon apa knowledge ekonomi itu bagian dari knowledge management. Kenapa akhirnya ini dibahas? Jadi kalau udah sekalinya kita browsing ya, terus dapet gitu, nggak berhenti-berhenti itu kita. Iya, pasti langsung terus-terusan gitu. Makanya saya bilang kalau kita udah lagi buka gini, paling enak jangan berhenti.
diiniin dulu, terusin dulu. Oke, itu Dipuasin dulu arti Mem ya, iya 1 jam aja Pak Abe sampai mentok selesai. gitu. 1 jam sampai kita udah di jendelanya banyak banget gitu di ini kita gitu ya. Pak Didit, saya share tuh di chat, bisa Baik, dijadiin Mom. Terima referensi. kasih. Ya. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, kita applause dulu untuk Pak Abe. Oke, saya simpulkan dulu masukan buat Bu Eko. Tadi sudah clear ya, teori-teorinya ditajamkan lagi, fokus pada leadership dalam change management dan change agent ya, Bu Eko ya. Kemudian kasusnya yang di Apple, pembahasannya masuk pada bagaimana Steve Jobs itu merubah sebagai leaders, dia bisa mengikuti perubahan gitu ya, dan sebagai change agent. Kemudian Pak Syahir diperbaiki teorinya gitu ya. Teorinya tadi masih berdiri sendiri tentang knowledge economy. Sebetulnya knowledge economy itu bagian dari change management ya, bagian dari knowledge management, malah bukan change management ya, bagian dari knowledge management. Jadi harus disesuaikan gitu karena sebetulnya teori dari kalau knowledge management itu dia fokusnya pada uh, knowledge creation dan lain sebagainya ya gitu. Jadi tolong diperbaiki juga untuk terkait dengan kasusnya, tidak perlu kecuali memang mau melihat research gap-nya ya dilihat dari beberapa artikel. Untuk Pak Abe sudah baik, teorinya dikerucutkan ya, jangan terlalu luas karena itu masih banyak membahas tentang knowledge manajemennya, dikurangi bagian knowledge manajemennya, langsung masuk kepada teori dari knowledge management strategic atau strategic knowledge management. Nah, setelah itu di pembahasan kasusnya tidak usah memakai kasus yang tadi, Pak Abe mengumpulkan 2 atau 3 artikel penelitian terkait dengan strategic knowledge management, langsung aja Pak dalam digital age ya, karena sekarang kan kita sudah digital age. Nah, nanti Bapak lihat tuh dari artikel, dari penelitian-penelitian itu gap-nya ada apa saja, riset kekiniannya apa yang membuatkan strategik itu berubah. Bapak nggak melakukan penelitian, tapi Bapak ngambilnya dari mana? Bapak ngambilnya dari result atau finding atau discussion dari artikel itu. Nanti Bapak bandingkan. Nah, itu Bapak boleh tuh pakai chat GPT 3 artikel itu masukin, tolong dibandingkan, nanti Bapak olah lagi. Jangan plek-plekan itu Bapak masukin. Pak Abe olah lagi tuh. Nanti setelah olah lagi, masukin lagi chat GPT. Apakah ini sudah benar? Masukkan referensi lain. Olah lagi, paraphrase lagi. Seperti itu. Seenggak-enggaknya 3 kali kita menyaring di chat GPT itu. Jadi sesudah dikumpul, paraphrase, masukin lagi, paraphrase lagi, masukin lagi, paraphrase. Jangan sekali jadi. Sekali jadi nanti kayak slide-nya Pak Abe tadi. Gitu. Ya, clear? Clear. Oke. Selamat memperbaiki. Berarti kuliah kita minggu depan masuk jadwalnya. Mm, 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 mm. Bu, iya nih, Pak Budi, Bu Mariani, Bu Aryan, Pak Aryan. Rahma, Mam. Budi Rahmawati. Rahma. Oh, Budi Ini yang satu Rama Bapak, yang satu Iya, Budi Ibu. Saya jadi bingung. makanya Rahma aja. Iya ya, Bu Rahma minggu depan ya. Berarti Bu Rahma, Bu Mariani sama ini Aryan Pak apa Bu? Pak, Pak. Oke. Pak, Mom. Nah itu ya berarti nanti 2 kali lagi ya 8 ini 8 ya, sekarang kan kita mundur ya. Berarti ada kuliah pengganti ya. Ya Ki kapan, ya. Mam? Saya sih minggu ini sih sebenarnya masih kosong kalau teman-teman mau minggu ini. Hari Jumat boleh, pagi atau siang bebas. Supaya jadi minggu depan udah on the track Pak Alan. Habis itu sebelum tanggal 23 kita review lagi semua nih biar teman-teman udah
on the track ya. Jadi nanti pada saat sama Bu Tuti udah tinggal membahas tentang book chapter. Nanti dibahas aja di kelas ya Ki ya. Kalau bisa Iya, minggu Mem. ini minggu ini. Oke, sehat-sehat semua. Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Selamat Lebaran. Mudah-mudahan kita bisa, berarti harus luring ya minggu depan ya atau minggu ini karena kita belum ada luring sama sekali. Kita harus ada luring minimal 3 kali. Oke, sehat-sehat. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dah, Mem. yuk, dadah. Waalaikumsalam. Ki, tolong absenin ya Ki. Terima kasih. Yuk, dah. Nah.